Bloodpond, bunuh aku. Kamu tidak menyerah dengan patuh. Du Bei menempatkan Xia yang tak bernyawa di tanah, menatap tajam ke arah Sui Qitian. Marahnya yang dimarahi. Sepertinya itu karena dia telah kehilangan bawahan yang cakap, dan sangat sedih. Du Bei, caramu cukup kejam. Karena kamu berpikir seperti ini untuk menjadi seekor anjing. Lalu pergi ke bawah untuk menjadi seekor anjing. Dalam hal ini, Sui Qitian sama sekali tidak menjelaskan artinya. Dia dengan dingin mendengus, menimbulkan sentuhan busur dingin di sudut mulutnya. Apa yang kamu inginkan? Tanda seru. Mata Du Bei sedikit membeku, melihat ekspresi yang terakhir. Dia tiba-tiba merasakan perasaan tidak nyaman yang luar biasa. Apa yang aku lakukan? Apa kau tidak tahu? Sui Qitian dicibir. Dia merasa bahwa mata Raja Abadi telah menguncinya dengan kuat, tetapi dalam menghadapi situasi ini, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Du Bei, hari ini aku akan mati untuk kematian Brother Blood Valley di tanganmu, dan balas dendam saudara Qin. Kamu mati bersamaku. Kata-kata itu jatuh, dan nafas Sui Qitian tiba-tiba menyatu. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan fluktuasi hebat keluar dari pori-pori tubuhnya. Dia ingin penghancuran diri. Tanda seru. Nya, kolam darah ini benar-benar berdarah. Yah, di depan mata Raja Abadi, dia ingin balas dendam. Ini satu-satunya kesempatannya. Ya, jika Raja Abadi melepaskan tangannya, dia akan menghadapi persidangan di kota Liutian. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Melihat perilaku berdarah Sui Qitian, U-200B, U-200B banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar sungai bergegas menghindarinya, dan jalan napas juga terdengar pelan. Mengenai perilaku Sui Qitian, bahkan orang yang kejam dan tanpa ampun, hatinya tidak bisa tidak membangkitkan rasa penyesalan dan penyesalan atas kematian sang pahlawan. Faktanya, semua orang tahu bahwa langkah Sui Qitian hari ini benar-benar tidak berdaya, tetapi semua orang juga jelas bahwa ini adalah hukum kelangsungan hidup di lembah sungai, dan ini sangat realistis. Sebuah pembangkit tenaga listrik tanpa latar belakang menantang bintang jahat di bawah komando Raja Abadi Kutub Timur. Bahkan jika berhasil, akhirnya sangat menyedihkan. Selain itu, karena Qin Yichen terbunuh di tengah jalan. Jika tidak, Sui Qitian takut tidak bisa hidup hari ini. Namun, hanya dalam satu nafas, tubuh Sui Qitian mengembang hampir 2 kali lipat, dan seluruh tubuhnya penuh dengan fluktuasi yang menghancurkan. Dalam menghadapi hari-hari kumpulan darah yang gila, pembangkit tenaga listrik di sekitarnya bergegas ke segala arah, dan penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik teratas alam surga kemudian jauh melampaui kekuatan pembangkit tenaga listrik biasa. Namun, Du Bei, yang tidak jauh dari Sui Qitian, tidak mengelak, dan di matanya, ada kilasan kesenangan. Kurang ajar. Benar saja, di saat berikutnya, suara minuman keras terdengar, dan paksaan besar menyelimuti. Untuk sesaat, langit dan bumi di sekitar Bloodpool Heaven tampak membeku. Semacam gelombang destruktif, di sini tiba-tiba membeku. Bintang jahat yang bermartabat, saling membunuh di mata publik. Apakah Anda ingin membuang wajah kota Liu? Dengan suara Shen Yin, sosok Lin Huaxian jatuh dengan tenang. Tetapi pada saat ini, wajahnya tersapu dari keagungan dan ketidakpedulian sebelumnya, dan wajahnya penuh kesuraman. Di bawah pengawasan pusat-pusat aliran sungai yang tak terhitung jumlahnya, 2 bintang jahat bertarung di dalam, yang telah menyapu keagungan kota Liutian. Sebagai lengan kiri dan lengan kanan penguasa kota Liutian, melihat hal semacam ini, tidak dapat lagi mempertahankan ketidakpedulian masa lalu. Mungkin, hanya utusan kiri dan kanan yang dapat memahami alasan sebenarnya dari upaya telaten penguasa kota Liutian untuk mendirikan kota Liutian. Lin Huaxian tentu saja tidak ingin melihat manajemen City Lord yang telaten, karena konflik internal antara 2 bintang jahat diletakkan di timur. Bang! Dengan jatuhnya suara Lin Huaxian, ruang di mana Sui Qitian berada berfluktuasi untuk sementara waktu. Detik berikutnya, tubuhnya rusak parah dan keras jatuh ke tanah. Uhuk-uhuk, penghancuran diri dihentikan, dan hati Sui Qitian ngeri. Sarana utusan itu di luar dugaannya. Segera, rasa putus asa muncul di matanya. Junshi telah menembak dirinya sendiri. Dia ingin membunuh Du Bei, tidak ada kemungkinan lagi. Tuan, tolong hukum kota Tian yang memberontak ini. Pada saat ini, Du Bei tampak terkejut, dan mengucapkan selamat kepada Dao Abadi Lin Hua. Bang! Namun, di bawah nada yang hampir tidak turun, wajah Du Bei berubah, dan dia tidak menunggu tanggapannya. Telapak tangan tak terlihat dengan keras menamparnya. Detik berikutnya, tubuhnya langsung dibombardir ke tanah. Nafas juga langsung putus asa. Siapa yang bisa kamu sembunyikan dari gerakan kecil itu? Apakah Anda buta sebagai seorang raja? Tidak menunggu Du Bei, suara dingin Lin Huaxian terdengar lagi. Mendengar ini, Du Bei tiba-tiba tampak mati. Dia secara alami mengerti apa yang dikatakan Zuo Junshi. Sui Qitian baru saja menembak. Dia sengaja menekan Xia Chuan sehingga dia tidak memiliki perlawanan. Baru kemudian yang terakhir mati.
Itu sangat segar. Alasan dia melakukannya tidak diragukan lagi untuk menjadikan Xia Chuan korban mereka. Ketika saatnya tiba, mereka dapat menuntut orang jahat terlebih dahulu, dan menahan Qin Yichen. Namun, Du Bei jelas tidak berharap, dan Lin Huaxian sebenarnya tidak memberikan wajah secara langsung untuk mengeksposnya, dan tidak memberikan kesempatan kepada Dongji Immortal Monarch untuk berbicara sama sekali. Sebagai 36 kejahatan, abaikan aturan kota Liutian, berkelahi satu sama lain. Kalian, semua sialan. Lin Huaxian menarik napas dalam-dalam, suara dingin terdengar di antara langit dan bumi. Mendengar suara sedingin es ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di lembah sungai tiba-tiba tampak terpana. Mereka semua tahu bahwa aliran kota Tian sangat ketat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dua bintang yang bermartabat, salah satunya adalah salah satu dari 10 kejahatan yang ganas. Karena itu, Lin Huaxian benar-benar menggerakkan niat membunuh. Mendengar suara ini, hati Du Bei tenggelam. Dia yakin jika dia berbisik sebentar, yang terakhir akan membunuhnya secara langsung. Aku bisa membuat pemakaman anjingmu yang mati, aku layak. Pada saat ini, Sui Qitian menguatkan dirinya, duduk setengah panjang, dan menatap Du Bei yang terletak tidak jauh, tetapi tertawa terbahak-bahak. Lembah, melihat pemandangan ini, Zhou Qingshan dan yang lainnya keluar dari belakang, tetapi menghela nafas, penuh dengan ketidakberdayaan di mata mereka. Zhou Qingshan dan yang lainnya tidak menjelaskannya, karena mereka tahu bahwa meskipun mereka mengatakan perilaku tercela Du Bei dan Dai Sheng dan yang lainnya, Sui Qitian tidak akan dapat menghapus tuduhan hari ini. Setelah wacana selesai, Lin Huaxian tidak bermaksud apa-apa lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, memancarkan cahaya dingin di matanya, dan di tangannya, ada semacam gelombang-gelombang yang menghangatkan hati. Dia sebenarnya berencana untuk membunuh dua bintang jahat secara langsung. Hai, dan saat Lin Huaxian hendak memulai, mutasi di langit sangat curam, dan awan gelap tak berujung menutupi gelombang matahari. Perasaan yang sangat tertekan, hampir dalam waktu singkat, meresapi bagian antara langit dan bumi ini. Ini adalah kesengsaraan guntur? Tanda seru. Siapa yang menerobos? Apa yang terjadi? Di bawah visi surga dan bumi seperti itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya saling memandang dengan cemas, dan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ups, apakah keberadaan itu dipulihkan? Tanda seru. Pada saat ini, kulit Lin Huaxian juga tiba-tiba berubah, dan rasa cemas tiba-tiba muncul di hatinya. Niat awalnya untuk menghukum dua orang di Sui Qitian untuk sementara waktu bertemu,